Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kok bisa petugas puskesmas di Kota Serang senam saat jam pelayanan? Warga di Kampung Lebak keluhkan bau busuk dari industri pengolahan ayam. Sopir truk cuek menyikapi pembatasan jam operasional truk kelebihan muatan. Karena dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan warga, pemerintah Kota Serang mulai mengevakuasi limbah medis yang dibuang di pemukiman di Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Pengangkutan dan pemusnahan limbah rumah sakit oleh pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah Kota Serang. Limbah medis yang menimbulkan bau tidak sedap dan membahayakan masyarakat diperkirakan berbobot 6 ton. Setelah diangkut, lahan sekitar yang terdampak pembuangan limbah akan dilakukan dekontaminasi. Dekontaminasi akan dilakukan dengan menyemprotkan cairan kimia, sedangkan untuk tanah akan dilakukan ekskavasi. Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi. Beginilah suasana perkampungan di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, sepi ditinggalkan warganya. Sebelumnya, kampung ini ditetapkan sebagai zona merah radiasi radioaktif oleh Tim Satgas Penanganan Radiasi Radioaktif Cesium 137. Rumah warga yang kosong ditutup terpal biru. Hal tersebut dilakukan agar pemilik rumah tak mengambil barang-barang yang ada di dalamnya karena khawatir sudah terpapar radioaktif. Bukan hanya manusia, paparan radiasi radioaktif juga bisa menempel di hewan ternak. Terkait hal ini, petugas juga berencana akan memusnahkan hewan ternak yang ada di zona merah. Sejak ditinggalkan pemilik rumah karena direlokasi ke tempat yang lebih aman, ratusan hewan ternak kini tak terurus. Warga tidak berani kembali ke rumahnya lantaran adanya larangan karena area tempat tinggalnya sedang ada pembersihan material radioaktif. Anggota gegana dari Unit Kimia, Biologi, Radiologi, dan Nuklir atau KBRN Mabes Polri menjemput sejumlah warga Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang yang tinggal di zona merah radiasi radioaktif Cesium 137. Puluhan warga ini direlokasi karena petugas akan melakukan dekontaminasi radioaktif yang ditemukan di sejumlah titik. Saat keluar kampung, warga dan barang bawaan terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan tidak ada paparan radiasi. Dalam tahap 2 ini terdapat 28 warga direlokasi. Mereka kemudian dibawa ke Puskesmas Kecamatan Cikande untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pengambilan sampel darah. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kadar radiasi di dalam tubuh. Meski sempat keberatan harus meninggalkan rumah, sejumlah warga akhirnya mau direlokasi setelah mendapatkan sosialisasi dari petugas. Mereka sangat berharap agar bisa cepat pulang ke rumah dan lingkungan mereka kembali steril dari radiasi radioaktif. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Humaydi, pria berusia 34 tahun, warga kampung Babakan Kembang, Desa Cikadu, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Humaydi tewas dengan kondisi mengenaskan setelah dibacok oleh Tarmudin. Korban mengalami luka di bagian tangan dan kaki, bahkan beberapa jari korban putus.
Selain Humaydi, dua orang teman korban yakni Nadi dan Aep juga dianiaya pelaku dan mengalami luka berat di bagian wajah dan tangan. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban dan pelaku saling mengenal. Usai kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, cekcok antara pelaku dan korban berawal dari persoalan jual beli kelapa sawit. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Anyar, Kota Cilegon. Kali ini kecelakaan melibatkan motor dan minibus. Sepeda motor yang dikendarai korban terlempar hingga berada di atas mobil. Pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Peristiwa itu terjadi saat sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cilegon menuju Anyar. Motor kemudian berusaha mendahului mobil yang ada di depannya. Namun di saat bersamaan, dari arah berlawanan tiba-tiba muncul mobil minibus sehingga korban tak sempat menghindar dan tabrakan pun terjadi. Mayat korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan polisi.